COVID-19 masih berkeliaran di sekitar kita, karena itu kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker sampai menutupi hidung dan mulut dengan baik. Yang kedua, memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain. Terapkan protokol kesehatan saat masuk dan keluar dari rumah. Protokol kesehatan salah satu bagian dari tindakan bela negara. Tindakan bela negara dalam upaya menunjukkan sikap kepedulian sebagai warga negara guna mewujudkan kesehatan bangsa, khususnya di masa rentan kesehatan seperti saat ini di masa pandemi COVID-19. Jadi stay safe and stay healthy semuanya. Penggunaan pakaian batik, di mana dengan memakai batik merupakan salah satu implementasi bela negara, yakni mencintai produk asli Indonesia. Kemudian implementasi dari nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakni dengan cara memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan bangsa dan negara kita sendiri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara membawa bekal dan minum sendiri dari rumah. Dan untuk mematuhi protokol kesehatan, kita diwajibkan untuk selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, dan tidak luput dengan penggunaan masker di saat kita akan bepergian keluar. Rusaknya ekosistem yang ada di bumi saat ini tidak lepas dari adanya campur tangan kebiasaan manusia, yang dimana hal tersebut mungkin terlihat sepele, seperti peningkatan penggunaan plastik yang berlebihan. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian ekosistem dalam hidup, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan tote bag yang kita bawa sendiri dari rumah, sehingga kita dapat memakainya lagi di kemudian hari tanpa menimbulkan dampak yang dapat merusak ekosistem. Hidup toleransi. Toleransi ialah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama, baik antar kelompok maupun antar individu. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan secara bahasa, toleransi dapat diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tak sejalan dengan dirinya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun antar kelompok tidak akan pernah terjadi. Bapak Presiden Insinyur Soekarno pernah berpesan, "Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan pernah jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan pernah jadi orang Yahudi. Tetap jadilah orang Nusantara dengan adab budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudaraku, musuh yang terberat adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa ini sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan kau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tak bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa." Halo? Halo Tia, kamu lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas nih. Tia, tahu nggak? Barusan aku baca di sosmed, katanya vaksin COVID bisa nyebabin kematian loh. Dan juga katanya vaksin COVID itu ada chipnya yang bisa ngendaliin orang itu. Ih, serem banget ya. Hah? Kamu baca di mana emangnya? Itu loh, aku baca di aplikasi biru. Dan katanya itu udah benar. Ada orang yang udah meninggal gara-gara itu. Itu kan cuma kata orang aja. Emang kamu nggak cari tahu lebih lanjut?
Enggak, tapi ini udah pasti benar. Kalau gini sih aku gak akan mau divaksin meskipun dikasih sembako. Itu pasti akal-akalan pemerintah kasih sembako biar orang mau vaksin terus meninggal. Kamu nggak boleh langsung nyimpulin gitu. Kamu harus cari tahu lebih lanjut itu hoax apa benar. Kamu nggak boleh langsung keluar-keluar kayak gini, apalagi di medsos. Kamu harus cari tahu dari sumber yang emang terpercaya, kayak dokter misalnya. Bisa aja itu cuma akal-akalan orang yang nggak bertanggung jawab. Nanti kalau itu beneran hoax, kamu sendiri yang malu. Kamu bener juga sih. Ya udah, lain kali aku bakal nyari tahu lebih dulu. Gak langsung keluar-keluar kayak gini. Nah, iya gitu. Karena sekarang itu banyak berita hoax yang gampang banget tersebar. Jadi, kita harus pintar buat nangkap informasi yang emang benar-benar. Iya sih, Tia. Oke, makasih buat sarannya, Tia. Ya udah, aku mau lanjut nyari tahu dulu. Kamu semangat ngerjain tugasnya. Oke, bye-bye. Dan untuk video berikutnya, saya akan mengimplementasikan upaya bela negara dengan versi saya sendiri, yaitu upaya bela negara dalam lingkup keluarga. Baik, di video kali ini, saya sedang mengimplementasikan upaya bela negara dalam lingkup keluarga, yaitu membantu tugas orang tua di dalam rumah. Yang saya lakukan di video ini sekarang adalah menyapu lantai rumah. Setelah menyapu lantai rumah, berikutnya saya mengepel lantai rumah. Dan yang terakhir, saya membersihkan barang-barang yang ada di rumah yang sudah berdebu. Menjaga nama baik bangsa dan negara adalah hal yang wajib dimiliki di setiap warga negara di dalam dirinya. Nah, gimana sih penerapannya? Kita bisa memulai dari lingkup terkecil, yaitu diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang baik, seorang yang taat hukum dan peraturan yang berlaku, menanamkan sikap rukun, baik antara sesama bangsa maupun berbeda bangsa. Kita harus saling menghormati satu sama lain, dan tidak lupa menjaga lingkungan di sekitar merupakan hal kecil tapi efeknya sangat besar dalam upaya menjaga nama baik bangsa dan negara. Intinya semua hal yang dapat menyebabkan nama bangsa menjadi jelek wajib kita hindari. Dari beberapa contoh yang saya sebutkan hanya sebagian kecil saja. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Gotong royong dapat dibilang menjadi satu di antara ciri khas bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia telah ada sejak dulu kala. Hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Gotong royong dapat dikatakan sebagai bentuk bela negara. Maka dari itu, perilaku gotong royong perlu ditanamkan dalam setiap elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya kesadaran setiap elemen masyarakat dalam menerapkan kegiatan gotong royong bisa membuat hubungan persaudaraan makin erat.